Kita pakai baret, kita pakai apa itu, mengambil baret itu bukan seenaknya. Pakai topi begini bukan seenaknya, coba itu. Ya kan? Itu yang dibawa kan baju polisi itu. Bisa lihat nggak? Nah, dari mana ada ketentuan pakai pakaian polisi, berpakaian dinas, pakai topi kayak begitu, pakai baju kayak begitu? Ini udah melanggar ini. Melanggar sumpahnya mereka itu. Benderanya yang parah. Sama yang di topi. Nah, bahaya. Itu. Belum lagi tulisannya di atas. Turunkan dulu Pak Paul. Saya mengharapkan ya, tujuan kita ini jelas adalah untuk membantu kepolisian, membantu negara ini untuk melawan khilafah-khilafah ini yang ada di tubuh-tubuh negara ini. Ya, mereka tidak mungkin polis lain karena mereka tahu yang ini orang-orang yang oknum-oknum ini. Nah, jadi itulah dulu menurut saya Pak Paul ya. Jadi ada tadi fenomena maaf tadi, nggak mungkin iblis dimaafkan. Kedua, polis lain di Barreskrim. Oke, silakan Pak Lukulio. Shalom semua. Ya. Ini loh, yang saya mau tanyakan, Polri itu sama teman-teman pemerintahan itu, apakah tidak membaca yang dilakukan Gus Nur itu ya? Apa itu namanya itu ya? Jadi Suki Nur itu adalah tindakan yang sekaligus menciptakan framing bahwa yang dulu pernah ada di media massa dan di internasional ya, bahwa statement bahwa Indonesia adalah pemasok teroris terbesar di dunia, salah satu negara. Jadi yang dilakukan Suki Nur itu memicu tindakan terorisme kan, itu kan posisinya. Nah itu apakah tidak ada kajian hukumnya lebih lanjut gitulah? Kok sepertinya kayak ada pemeliharaan mungkin ya oleh organisasi tertentu, kita nggak tahu ya. Nah itu apakah nggak ada hukumnya? Satu di situ. Terus yang kedua, dari segi pemerintah dengan adanya sisi tersebut ya, apakah tidak dan kemarin juga sempat aku baca di beberapa media internasional ya, itu beberapa negara sudah menarik warga negaranya yang ada di Indonesia, Jepang, Spanyol sama mana gitu loh ya, ada sekitar 5 negara kalau nggak salah. Itu karena disinyalir Indonesia dalam keadaan darurat yang mengkhawatirkan. Nah itu kan bisa mengganggu satu pemasukan negara juga dan image negara juga, dan nantinya bisa mungkin berefek kepada ekonomi juga. Otomatis investor asing yang menanamkan modal ke Indonesia pasti akan mikir 1000 kali dengan isu seperti itu. Jadi aku mikir apakah ini pemerintah harus gimana, Kapolri ini harus tindak kayak gimana gitu. Yang dilakukan Gus Nuril itu kayak juga seolah-olah permainan psikologi ya. Jadi apa namanya? Penggiringan opini ya. Iya, penggiringan. Ya, menggiringkan opini masyarakat. Betul, untuk melakukan kebencian. Betul sekali Pak. Jadi satu di situ dan gini, dia mau seolah-olah dia ini ya. Dia menyampaikan titik pesan itu dengan cara dia menjadi badut lucu-lucuan ala Joker ya, kalau kita bilang ya. Rambut tai sama baju kunung ini ya, ungu ya. Tapi untuk menyembunyikan message-nya, pesannya ini yang bajingan ini, istilahnya kan kayak gitu. Nah, pemerintah itu apakah Kapolri dan jajaran kepolisian dan BIN ya, apakah nggak bisa mencium hal itu dan nggak ada tindakan gitu loh? Kayak seolah-olah mendukung kan. Kalau tidak ada tindakan ya berarti kan mendukung. Kalau kita ngomong secara realitanya, kita ngomong apa adanya seperti itu kan Pak. Ya kayak itu dari saya. Oke, silakan Amerika, Matias Tambah. Oke, makasih Pak Paul. Saya mau menanggapi fenomena maaf ini ya Pak Paul ya.
Nah, jadi kita harus bijak mengenai maaf ini, karena maaf ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan bersama. Ya. Jadi siapa yang harus kita bisa maafkan? Ya, kalau kita kembali kepada suatu analogi yang diceritakan mengenai seorang penabur, ya Pak ya, dia pada siang hari menabur gandum, tapi datang si jahat menabur di malam hari. Ya contohnya kayak yang si Napoleon itu, dia menabur malam hari, ditamparin orang, dipukulin, digebukin, ya, dilumurin tokai di wajah seseorang. Itulah penabur malam hari. Nah, apakah bisa kita maafkan? Nah, jadi kalau kita maafkan, apakah benar lalang itu nanti tiba-tiba menjadi gandum? Kan nggak mungkin. Penabur itu kan yang siang hari gandum, yang malam hari hasilnya lalang. Apa mungkin nanti kalau dimaafkan ini menjadi gandum, lalang ini? Nggak ada ceritanya itu. Nah, sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi, ke the core, ya. Tuhan bisa memaafkan iblis? Tidak, kan? Kalau Tuhan memaafkan iblis, apakah iblis ini nanti masuk surga juga? Coba. Jadi artinya ada kekuatan di dunia ini, yaitu kekuatan yang benar dan yang jahat. Nggak bisa itu disatukan. Terang dan gelap, hitam dan putih. Nggak ada abu-abu. Alkitab pun juga mengatakan begitu, Pak. Ya. Nah, jadi kalau kita memang mau berperang, banyak jenis perang. Yang terakhir memang perang fisik. Tapi ada perang ideologi, ada perang urat saraf, ada perang kecerdasan. Kita kan di Zoom ini mau melakukan perang kecerdasan, menggunakan alat-alat hukum. Ya. Nah, itu kita menggunakan contoh salah satu komponennya buat LSM, class action, dan lain-lain. Jadi kita harus bijak melakukan kata perang ini. Bukan perang fisik maksudnya. Kalaupun terjadi suatu saat perang fisik, ya siap juga. Seperti yang Beta Maluku katakan, jadi martir. Aku bangga itu mendengar itu. Ya. Nah, jadi seperti yang dikatakan Pak Jenderal, orang Batak pun bisa merdeka. Yaitu kalau sudah menjadi perang fisik. Ya, saya juga siap. Begitu. Tetapi apakah maaf ini dimanfaatkan secara bijaksana, dan saya yakin iblis tidak bisa dimaafkan, ya, dari segi ideologi atau agama, ya, atau dari segi Pancasila pun saya nggak tahu di Pancasila apakah kita bisa memaafkan iblis, ya. Tetapi dari segi agama apapun nggak ada itu memaafkan iblis. Siapa iblis itu? Kembali tadi, yang menabur di malam hari. Nah, itu mengenai fenomena maaf, Pak, ya. Nah, saya mengenai peristiwa pemukulan, penganiayaan atau penyiksaan Pak MKC ini, hanya saran saja atau bertanya kepada teman-teman yang mengetahui hukum di Indonesia. Pada waktu bertemu dengan Pak MKC pertama kali, ada nggak polis lain di TKP, tempat terjadi perkara itu, pemukulan itu, penyiksaan itu? Apakah bisa dilakukan polis lain di Barreskrim sendiri? Ya? Ya betul, Pak. Polis lain itu artinya itu nggak boleh dimasukin. Security. Karena apa? Bingung juga, karena ya. Petugas, Bingung juga. karena petugas nanti masuk, apakah petugas dari internasional melakukan cek DNA? Udah siapa yang ada di situ, darah siapa yang ada di situ, berak siapa yang ada di situ, kencing siapa yang ada di situ, ya, semua itu harus di-secure. Nah, coba teman-teman pengacara, ada nggak, atau kita tanya juga dengan Pak MKC, ada nggak polis lain hari besoknya setelah dia melaporkan? Nah, jadi ya saya mengharapkan, ya, tujuan kita ini jelas adalah untuk membantu
kepolisian, membantu negara ini untuk melawan khilafah-khilafah ini yang ada di tubuh-tubuh negara ini. Ya, mereka tidak mungkin polis lain karena mereka tahu yang ini yang orang-orang yang oknum-oknum ini. Nah, jadi itulah dulu menurut saya Pak Pol ya. Jadi ada tadi fenomena maaf tadi, nggak mungkin iblis dimaafkan. Kedua, polis lain di Barreskrim. Terima kasih Pak Pol. Oke, Bung Beta terakhir ya. Selamat malam, Pak Paul. Selamat malam semua. Iya, ada kalimat yang saya tangkap tadi. Kita ini doktrin bernegara, yaitu doktrin ideologi Pancasila. Itu aja, Pak. Jangan lagi doktrin agama dimasukkan ke dalam bernegara. Nggak nyambung antara Kristen Islam Hindunya, nanti nggak nyambung semua. Yang terpenting, begitu melakukan tindakan kriminal, hukum negara berlaku tanpa pandang bulu. Betul. Nggak boleh ada injustice lagi. Ya. Mau siapapun dia, latar belakang apapun, ya kan tegak lurus hukumnya, Pak. Ya. Mungkin itu Pak Paul. Dulu siapa ya? Dulu kayaknya Bung Beta juga yang pertama ya. Kalau dari awal hukum kita nggak jelas, sampai kapanpun nggak akan pernah ada. Bung Paul. Indonesia nggak akan pernah bisa sehat. Paul. Ya. Nah kalau kita sendiri kita berani Pak ya, kita bilang PGI bubar atau siapa Gomar Gultom turun, kita berani bersuara lantang bukan dari segi doktrin agama, kita lihat kita berani bicara gitu karena kita lihat memang ada ketidakbenaran. Nah kalau dari pihak orang bisa nggak bicara gitu? Iya toh, gantilah ini udah salah nih, udah menyalahi aturan negara. Jangan memaksakan aturanmu untuk jadi aturan negara, nggak boleh. Ada ingat loh, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah kalau ini dipakai terus, berpolitik agamanya dipakai terus untuk memperbesar pengaruhnya, yang saya khawatirkan bukan besar nanti. Belum besar udah berantakan kayak Syria. Iya. Gitu Pak. Iya. Pak Paul. Ya, Pak Santi Ahmad. Ya, menambahkan sedikit Pak ya. Jadi pencerahan daripada Pak Brigjen TNI Junius Tobing itu dalam tataran tidak strategi. Kalau saya Pak lebih suka get things done berdasarkan tataran strategi yang disampaikan oleh Pak Brigjen Junius Tobing. Kalau kita hanya begini-begini, bagus juga. Tapi get things done ada apa? Coba kita tiru itu para pejuang yang mengatakan itu disampaikan oleh orang Jepang itu. Kalau dimasukkan 7 kata dalam Undang-Undang Dasar 45, kami tidak ikut Indonesia. Ya. Sekarang kita adopsi itu. Dan itu ampuh. Nah sekarang kita ini misalnya, mampu nggak menggalang? Kalau tindakan-tindakan yang seperti penerapan Undang-Undang ITE diskriminatif, kami menolak menjadi warga negara Indonesia, sebarkan ke seluruh orang yang ini Indonesia ini. Juga misalnya organisasi-organisasi Kristen. Juga misalnya orang-orang Batak bersinergi lah. Ya dengan misalnya Kakak Manado atau apa. Kalau ini penerapannya diskriminatif, kami merdeka, menolak bergabung dengan Indonesia. Kenapa takut? Baru Indonesia itu ngeper sama yang lain-lain itu. Saya pikir ini yang harus kita pikirkan ke depan. Nggak usah takut. Kenapa harus takut? Ya. Saya begitu. Ya, real. Setelah kita mendapat pencerahan-pencerahan itu. Terima kasih. Selamat malam. Luar biasa. Oke. Ya, itu bagus Pak Paul. Tapi sebelum sampai situ ya kami masih bisa berharap kepada TNI. TNI ujung tombak untuk mempertahankan ini. Ya. Artinya TNI harus bertindak dari dalam dulu. Kalau ada itu kadrun-kadrun, ibaratnya dulu TNI hijau, bersihkan dulu. Kayak dulu apa Hartono ya, Kasat dulu ya. Kemudian Faisal Tanjung, itu kaki tangannya, bersihkan dulu. Kita rindu malah dengan kaki tangannya Benny Murdani. Walaupun difitnah seakan-akan hendak mengkristenisasikan Indonesia, ternyata enggak. Mereka berdiri tegak untuk NKRI yang adil makmur, bukan karena agama. Nah sekarang kita harus berharap kepada TNI lagi, berani nggak seperti itu. Dan kalau TNI lemah ya jangan salah seperti yang Pak Jenderal Tobing katakan tadi, ya lebih bagus bukan diri. Tapi saya yakin Pak Paul begini, itu kan doktrin seperti yang dikatakan oleh Pak Brigjen, itu bukan doktrin lagi, keyakinan mereka. Mereka kan meyakini syariah. Ya. Coba itu di mana-mana sudah ada syariah, ya kan? Kenapa itu pengertian syariah? Dan itu mereka imani, yaitu syariah hablum minallah dan hablum minannas.
Itu dua hal itu mereka nggak bisa pisahkan. Kalau kita ini kan bisa memisahkan dalam praktik. Jadi jangan berharap lah mau TNI ke mau apa ke kita hormati itu. Tetapi ada suatu deterrent effect. Kalau kita melakukan itu deterrent effect mau ke siapa ke mau Polri ke mau TNI ke. Nah itu harus ada getting done. Terima kasih. Oke, luar biasa. Baik. Silakan Jadi Pak. begini. Terakhir penutup. Oke, tadi kalau tidak salah saya kirim WA ke Pak Paul, udah dibuka belum? Belum ya? Sudah saya buka yang ininya ya, yang PPT-nya ya, PowerPoint-nya ya. Bukan, Yang Damaskus. bukan satu lagi yang TNI sudah kadrun. Apa yang mau diharap? Ini sudah kadrun. Coba itu sebagian, bukan semuanya ya. Yang foto ya. Jadi dulu bukan peranggapan lagi. Kalau peranggapan belum jadi fakta. Tapi kalau sekarang kan sudah jadi fakta. Udah itu ada kan foto-fotonya mereka dia pakai apa ikat kepalanya bendera hitam itu. Sebentar nih. Saya pindahkan dulu nih. Yang ini saya belum baca ini malah. Makanya itu Yang fotonya ini ya. Coba bayangkan aja ya. Dengan begitu aja kok nggak ada tindakan sama sekali itu coba. Apa yang mau diharap? Coba gimana? Ya kita menghormati lah. Katanya pedoman pengingatan Pancasila itu kita menghormati. Menghormati agama, sesama keyakinan yang ada di bumi pertiwi ini kan. Coba tayangkan tuh, saya terkaget-kaget itu saya dikirim oleh rekan-rekan saya. Waduh, ini beneran atau hoax? Kan gitu. Coba aja, kalau saya udah saya cari tuh orang itu. Kalau saya pimpinan. Ngerti nggak dia? Tapi kita pun memberitahu, Anda ngerti nggak Pancasila? Padahal dia bersumpah itu. Waduh, namanya Sumpah Prajurit itu coba bayangkan. Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila. Waduh. Tapi coba di kepalanya loh, hati-hati loh kalau kepala. Serem ya. Ya, Ini saya tampilkan nih. Wah, serem ini. Jadi biar bully soy dari kemarin khawatir terus, bukan perlu khawatir lagi. Ya kita waspada saja. Siap-siap aja. Makanya anggota DPR kok diam aja ya. Anggota MPR kok diam aja. Karena di DPR sana juga nggak satu suara. Iya. Karena sudah nggak ada lagi katalisator, nggak ada dinamisator di sana. Mereka masih satu suara Pak Tobing di saat hendak menggarap korup di anggaran-anggaran itu Pak. Coba lo lihat ini. Dulu juga pernah kaget saya lihat Panglima TNI pakai kupu putih begitu. Waduh. Sejak kapan berubah? Ini ya di TNI itu ada namanya gamat. Gamat itu bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita memakai topi, semuanya diatur. Bahkan namanya aja yang ditulis itu besarnya aja udah diatur. Coba lihat ini, coba. Ini kan sudah pakai bendera hitam. Bisa dilihat nggak ya Pak Paul? Ini ada nih. Coba. Dia enggak, apakah ini yang dibagi negara? Oh enggak. Kita pakai baret, kita pakai apa itu, mengambil baret itu bukan seenaknya. Pakai topi begini bukan seenaknya, coba itu. Ya kan? Itu yang dibawakan baju polisi itu. Bisa lihat nggak? Dari mana ada ketentuan pakai pakaian polisi, berpakaian dinas, pakai topi kayak begitu, pakai baju kayak begitu? Ini udah melanggar ini. Melanggar sumpahnya mereka itu. Benderanya yang parah. Sama yang di topi. Nah, bahaya. Itu. Belum lagi tulisannya di atas. Turunkan dulu Pak Paul. Apa itu? Khilafah Islamiyah. Coba. Jadi kalau Pak Riamizat pernah menyampaikan 3% ya, dia bilang 3% ya. Iya. Pak Dio Tambunan masih ada nggak? Lah ini coba. Waduh.
Kalau saya begini dipecat udah ini. saya cekokin Pancasila. Dipecat Kalau- dulu, Pak. Iya, harusnya. Tapi kok Seharusnya dibiarkan dipecat. itu? Wah, menjamur. Wah, ini yang tampil 3 orang. Mungkin di belakangnya lebih banyak. Ini timbul dan berkembang semenjak SBY kayaknya Pak ya. Persis. Bukan. Bukan. Sebelum SBY sudah berkembang. Ya tadi kan Pak Beta Maluku kan ngomong. Pak Hartono. Karena ada Iya, tentara itu. betul. Iya. Nah, coba bayangkan begini, coba. Gila nggak? Makanya mengamankan sendiri. Nah, sama dengan lagu kemarin tuh kan. Apa salahnya khilafah? Kan dulu pernah Pak Paul tayangkan itu. Ya salah lah. Karena bukan itu budaya bangsa Indonesia ini. Nah ini gimana ini coba? Bisa sampai begini coba. Tapi ini perwira atau prajurit saya belum tahu. Apa nggak gawat kalau di TNI terjadi begini? Bisa bunuh-bunuhan di TNI. Waduh. Bahaya. Bukan bahaya lagi. Nah, satu lagi yang perlu kita menjadi perhatian kita ya. Bahwa kita nggak punya kesiapan menghadapi suatu krisis. Nah, ya kita tidak punya konsep kalau kita menghadapi suatu krisis darurat. Yang namanya kampanye. Loh, kalau Amerika, saya bilang Australia, tadi ada yang komentar si Liu Qiu itu ya, si Liu Qiu ya, dia bilang apa? Oh ini sekarang sudah banyak negara-negara hengkang karena dia sudah punya peranggapan bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya. Dan itu yang namanya apa? Kalau di dalam kampanye, nanti saya akan ajarkan lah ya. Di dalam kampanye itu namanya cara bertindak fleksibel. Fleksibel. Ya, cara bertindak yang fleksibel, kekenyalan. Saya melihat situasi sudah seperti ini, lebih bagus saya ambil. Sama dengan kita juga, kalau umpamanya dalam keadaan darurat kita dengan Malaysia, sudah tugasnya orang Indonesia, Menteri Luar Negeri, membawa semua orang-orang Indonesia kembali ke negaranya. Sama dengan mereka, itu tanda-tanda. Itu tanda-tanda. Kenapa? Semua negara punya intelijen di negara ini. Hati-hati loh, semua negara punya intelijen yang terbuka dan tertutup. Yang terbuka itu siapa? Atasnya pertahanan. Yang tertutup, yang tidak kita tahu. Mereka bisa menyamar jadi wisatawan, bisa menyamar sebagai investor. Itu makanya perlu intelijen, doktrin intelijen. Bukan undang-undang tentang intelijen. Kita sibuk dengan undang-undang. Nah inilah yang membuat. Dulu, biar tahu aja ya, dulu namanya pertahanan keamanan. Rakyat semesta, bukan pertahanan dan keamanan. Sekarang kan dirubah sejak reformasi, pertahanan dan keamanan. Siapa yang kayaknya? Supaya TNI dipecah. Oh, TNI, urusanmu pertahanan. Polisi, urusanmu keamanan. Lihat sekarang keamanan di Papua. Ya, keamanan di Papua. Lihat. Sebenarnya pertahanan keamanan, dari dulu juga pertahanan keamanan, jangan dibedakan. Beda loh ya, pertahanan dan keamanan, pertahanan keamanan. Karena kalau pertahanan keamanan, itu sama seperti satu koin, mata uang, itu dua sisi. Kapan kita melakukan pertahanan, kapan kita melakukan keamanan. Tapi ketika kita melakukan pertahanan, pertahanan, kita juga melakukan tindakan keamanan. Kita melakukan tindakan keamanan. Kita juga melakukan pertahanan. Disinilah paradigma itu diobok-obok. Siapa yang mengobok-obok itu? Ya mereka. Itulah cara yang ditempuh. Supaya negara khilafah itu berdiri, bagaimana ini diobok-obok. Setelah dipisah mereka, dihancurkan lagi dari dalam. Itu kan gunakan strategi apa? Hati-hati ya. Itu cara bertindak fleksibel. Itu di dalam kampanye. Itu pasti. Semua negara yang namanya kampanye itu apa? Kemungkinan terjadi krisis, kemungkinan terjadi kontingensi. Karena mereka menganggap banyak faktor ya. Pertama mungkin yang namanya peranggapan kan, boleh saja kan peranggapan bahwa Indonesia akan menjadi epicentrum, ya, epicentrum virus.
Ini kita baru gelombang 2 loh ya, belum gelombang 3 ini. Ya, kemudian dengan konflik paradigma, konflik sesama anak bangsa, konflik sesama suku, konflik sesama ras, konflik sesama golongan. Itu sudah terjadi sekarang ini. Ya, sudah terjadi sekarang. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi Liu Qiu itu indikasi menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Tanda-tanda ada. Ya mereka itu sudah responsif, artinya daripada nanti bangsa saya habis di negara ini, lebih bagus angkat kaki dulu. Iya. Tapi namanya apa? Cara bertindak fleksibel. Dia fleksibel. Walaupun mereka nggak menyebutkan, oh Indonesia dalam keadaan bahaya. Dan itu harusnya menjadi apa? Menjadi indikasi buat kita. Menjadi tanda-tanda. Dan itu di mana-mana terjadi. Nah, lihat aja, begitu terjadi di Afghanistan. Ya kan harusnya dulu, sebelum terjadi, mereka udah diangkat ke Indonesia kan. Begitu kemarin Taliban, kan orang Indonesia dijemput juga kan. Tapi sudah terjadi. Tapi kalau Jepang dengan beberapa negara, sebelum terjadi, dia udah respon. Bukan spontanitas. Nah, kalau kita ini kan biasa. Ya, selalu bilang apa? 5 menit terakhir, 5 menit terakhir. Kan itu. Itulah doktrin. Ya, bukan itu, apa namanya, itulah kebiasaan kita. Selalu berdasarkan spontanitas. Ada aksi, baru ada reaksi. Jadi makanya pencegahan ini tidak dilandasi oleh konsep itu, responsif. Nah, ini masalah ya. Ini masalah. Jadi itu udah sinyal. Ya sudah tanda-tanda. Kalau saya melihatnya ya dari pemikir strategi, apalagi saya pengajar kampanye militer ya. Saya dosen kampanye militer. Jadi saya tahu itu nanti yang pertama, ya. Kedua, nanti muncul apa? Sanksi ekonomi. Embargo. Wah, ini udah bahaya. Yang ketiga, nanti diplomasi kan. Kalau diplomasi gagal, militer. Nah, kalau sudah kekuatan militer yang bermain, udah repot. Sudah repot. Ngapain? Orang udah standby kok. Kita belum apa-apa. Pasukan asing itu sudah standby. Jika terjadi kontingensi, terjadi krisis di negara ini, mereka sudah hitungan jam. Hitungan jam. Ketika saya ngajar di Seskote ini, saya tanya itu orang Australia. Saya tanya orang Amerika sana. How long you will take Papua? If something happen. Ya. Krisis Indonesia. Dia bilang apa? 1 hour. Coba. Artinya apa kalau dia berani ngomong 1 jam? Oh, mereka udah siaga. Coba aja cek kalau nggak percaya. Sudah standby force. Dan saya sudah menyaksikan sendiri. Kalau saya nggak pernah ke Darwin, waduh, di depan mata saya dipamerkan. Coba bayangkan, di situ lengkap lagi ada perwakilan Vanuatu, ada perwakilan dari apa? Dari Tuvalu. Wah, lengkap di situ. Waduh, kaget saya. Nanti saya bawa kolonel saya yang waktu itu dia letkol, saya bawa ke sana. Saya masih kolonel waktu itu. Kebetulan saya disuruh memaparkan bagaimana rencana negara Indonesia atau TNI waktu itu kalau terjadi kontingensi bencana. Karena mereka ingin belajar dari kita. Karena dia tahu bahwa Indonesia supermarket bencana. Ya, supermarket bencana. Coba kita waspadai ya, akhir-akhir ini coba pelajari. Kalau militer itu selalu mempelajari cuaca, medan musuh. Lihat kemarin, kalau nggak salah, bulan September kemarin apa yang terjadi? Coba lihat. Ya, sekarang aja panasnya luar biasa. Hujan turun terus. Bulan Agustus harusnya kemarau, tapi hujan. Kemudian juga kemarin, nggak tahu ya Pak Paul, mungkin Pak Paul tahu. Ya kita nggak ngerti juga ya. Kalau kita ilmu perbintangan, bukan ilmu perdukunan. Kemarin bulan itu bulan berdarah loh. Bulan kemarin waktu purnama itu bulan berdarah. Kalau orang China, orang Korea itu paham betul itu. Kalau bulan berdarah itu seperti apa, ada tanda-tanda apa. Ya coba kita, ya nggak tahu lah. Dulu juga kalau kita bilang orang Majus itu juga dituntut sama bintang kok. Ya, Nostradamus juga meramal, buat ramalan ya dari bintang-bintang juga berdasarkan petunjuk Tuhan. Jadi coba kita waspadai ini ya. Jadi bukan apa, kalau yang tadi Pak Tambo bilang,
kita mau memaafkan setan apa tidak? Ya memang ini persoalan bangsa ini di situ. Kehidupan kita kan bukan hanya kehidupan sebagai berbangsa. Dari awal pernah saya katakan, Bang, bahwa kita ini adalah dua warga negara. Satu warga negara kerajaan Tuhan, satu lagi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana kita memilih? Saya pernah ngomong kok, Pak Putih juga pernah kan dengar waktu saya ngomong di MPR, Pak Santi Amar, salah saya lahir sebagai orang Batak. Benar Pak, Salah ada saya Pak. lahir di Indonesia. Saya lahir beragama Kristen. Itu di depan forum kan saya sampaikan. Di depan forum, apa salah saya? Persis Pak. Nah, saya terlahir. Nah itu saya sampaikan apa Pak Putih? Udah lama kan? Ini Garuda Pancasila-nya bener gak? Persis Maka Pak. tadi saya tayangkan. Bener nggak? Simbol Garuda Pancasila. Saya terkaget-kaget karena saya berdiri di podium. Pak Putih juga berdiri di podium. Ya, saya lihat loh. Kok jadi kacau begini? Waduh, gawat. Nah, makanya saya bilang apa? Gelap orang yang di DPR MPR itu. Kan begitu dulu kalimat saya Pak Putih. Persis Pak, persis. Ada rekamannya Pak. Kasih Pak Paul aja tuh Pak rekaman kita Pak. Nantilah kita tayangkan kalau perlu. Disitulah pertama kali kita, Pak Putih, ingat nggak? Iya Pak. Pertama kali kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Stanza. Ribut semua. Ketua MPR ditanya sama wartawan, itu tadi lagu 3 stanza bener nggak? Padahal saya dilarang Pak Putih. Waktu Iya. itu sama protokol, kamu jangan ngatur-ngatur saya bilang. Iya Pak, persis Pak. Sebulan kemudian keluar dari Mendikbud. Coba aja cek. Harus 3 stanza. Karena saya komentari di situ. Yang rekamannya itu bagus tuh Pak Jenderal. Kalau ada yang masalah kritikan tadi itu, perbaikan nanti kita viralkan lagi tuh, bagus tuh Pak Jenderal. Iya, Kasih full makanya apa tadi juga ngerti harusnya bagaimana Betul, segala nanti macam Pak toh. Paul yang potong-potong. Ya nanti kita naikkan di sini. Nanti teman-teman alap-alap YouTube nanti akan nyebarkan kemana-mana tuh nanti tuh. Oke boleh. Makanya tadi yang saya berikan apa, karena tadi kita kan waktu ya saya khawatir, karena tadi saya tidak ada rencana mau bicara. Makanya saya kirim sama Pak Paul, itu makna dan simbol-simbol Pancasila itu loh. Nah, coba tayangkan dulu judulnya aja, sebelum kita tutup ini. Besok kita Ya. bicarakan tentang Nanti itu. Pak Santiame tutup dalam doa ya. Jadi yang begini-begini nggak paham. Mohon maaf lah ya, tapi di buku Pancasila yang akan kita terbitkan, ya kita akan sampaikan. Kemarin juga ada yang bilang, wah saya sudah tingkat Nanggala di P4. Oh saya belum tahu ini Pak Tobing. Memang karena nggak diajar, karena tidak dibahas. Karena Betul ya. mengapa tidak dibahas? Karena itu menjadi tantangan buat kita. Tantangan siapa? Seluruh warga negara. Mana ada yang paham? Anggota DPR juga nggak ngerti kan? Ya, oke, kita jelaskan. Mengapa Tuhan menciptakan warna itu pasti ada maknanya dong. Nggak ada maknanya. Itulah yang membedakan Garuda kita dengan Garuda Rusia, dengan Garuda Jerman, sama Garuda Thailand, Amerika. sama Garudanya Amerika. Tadi saya kirim itu makna simbol Garuda Pancasila itu. Ini ya. Ya. Nah, di bawahnya lagi Pak, di bawahnya lagi. Oh, terus ke bawah lagi. Ini episode pertama kemarin. Coba episode kedua di belakangnya lagi, di belakang. Masih jauh halamannya, masih jauh, Pak. Apa saya salah kirim? Nah, ini yang memasuk hijau. Nah, ini. Cobalah Garuda lambangnya bermacam-macam coba. Nah, belum lagi Garuda yang dibikin tulisan Arab berkhilafah itu, tahu nggak? Pernah lihat nggak? Mana lambang simbol Garuda yang benar? Yang di atas inilah, yang di samping, yang ada perisai yang berwarna itu. Coba lihat. Ini yang paling kanan ini di gedung MPR. Ini di kantor polisi. Coba gimana? Nah, tapi ini belum kita bahas ya. Nanti akan kita bahas ya. Kita bahas nanti ya pada saat apa? Ini saya sudah masuk episode ke-6 itu di Harry. Di Kim udah masuk episode ke-6, tapi ya bagaimana lah, saya bingung juga.
Hari ini di sana, hari ini di sini. Besok hari Selasa ya. Selasa diminta saya di di KNC. Hari Rabu diminta di tempatnya Pak Heri. Aduh, capek dah gua. Ya kan? Nah, inilah kira-kira mana yang benar. Nah, yang benar ya itu yang di atas sana, yang sesuai dengan apa? Dengan yang tertulis. Tapi lihat Naskah. kemarin, nah, ada pidato lagi, pidatonya Mbak Puan. Di podiumnya tuh Garudanya kacau lagi tuh. Aduh, nggak ngerti lah kita. Kenapa? Yang begini-begini ini ya harus dihayati. Ya kan, ada yang merah semua lagi sekarang. Aduh, pusing kita. Benar nggak itu? Mana yang benar? Ya, cucu kita aja bisa tanya, kok sekarang pola Garuda beda-beda ya, Pung? Kok beda-beda, Opa? Ya nggak tahu lah. Yang benar itu yang mana? Yang benar yang di samping gambarnya Opung, saya bilang. Nah, ya inilah, ya. Mohon maaf ya Pak yang ada di sini, ya nanti kita kupas satu persatu. Mengapa bintang itu? Oh, ini udah pernah, kalau yang mengapa ada yang simbol perisai itu sudah pernah kita bahas di sini Pak Jenderal waktu bulan kedua atau bulan ketiga itu Pak Jenderal. Ya, tapi belum lengkap Pak Paul. Belum lengkap, baru sepintas saja kan. Tapi ini karena Pak Paul kan minta ditulis, sudah saya tulis semua. Nah, bagus, lebih baik bukunya. Iya. Saya tidak mau compete ya. I don't like to be a competition. Contest. Nah, saya hanya to complete. CNC. Not to compete, but to complete. Kita juga begini, kalau bisa Zoom ini untuk melengkapi gitu loh. Suatu hari akan kelihatan juga kebenaran itu. Yang mana nilai-nilai fundamental itu, kan gitu. Oke lah, itu aja yang. Oke, luar biasa. Silakan. Luar biasa. Mas Santi Amar, silakan. Pak Paul, please give me 1 minute. Ya, Pak Teh, silakan. 1 minute. Salam, semuanya salam. Sorry Pak Santi Amer. Ini mengenai intelijen global ini ya. Jadi kenapa beberapa hari yang lalu Jepang meminta beberapa orang-orang pentingnya balik ke negaranya ya? Karena mereka adalah penguasa manufacturing di Republik ini ya. Industri manufacturing dan menangkap ada uang masuk dari Afghanistan besar banget. Ya, kita tahulah siapa pemain manufacturing yang besar dari wilayah sono itu ya. Ya, jadi kemudian hari ini ada demo besar di KPK ya. Masuk ke BEM dananya sebagian. Nah, ini kita jadi ini tetap intinya ingin merusak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Cuman ada penyusup. Ternyata ada dana dari Singapura dan Malaysia juga nih. Nah, ini saya minta ya melalui Zoom ini ya. Bin, Bais, tolong datangin Pak Prabowo lah sebagai Menhan ya. Beliau itu juga pernah dapat bisikan waktu kampanye kemarin bahwa Indonesia akan bubar tahun sekian, bahwa negara akan bubar gini gitu dan seterusnya ya. Jadi ini minta Bin datangin Pak Prabowo. Kemudian Bais datangin secara resmi ke Pak Prabowo ya. Minta siapa-siapa aja dulu pembisik yang menceritakan, mengatakan ini dan itu akan bubar ya. Jadi sehingga oknum-oknum yang sekarang berhasil melobi oknum-oknum tertentu di bangsa ini dan uang itu hari ini mengalir ke BEM. Ya. Ini demo kan supaya si apa namanya yang 70 orang itu di KPK dipekerjakan kembali. Ya. Tapi ada uang masuk besar nih melalui industri manufacturing. Tidak ada belanja manufacturing, uang masuk. Makanya beberapa petinggi orang Jepang itu diminta pulang dari 2 hari ini. Itu dulu Pak. Semoga Tuhan buka jalan. Tuhan berkati Pak. Oke.